Assalamualaikum. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti sampai pada proses hari ini. Kita coba masuk ke shortcut berikutnya, yaitu untuk kategori huruf P. Di sini P juga sangat banyak sekali, tapi ada dua yang sangat sering saya gunakan. Kita pilih dulu dari yang PL ya, karena ini memang urutannya ketika membuat polyline terlebih dahulu, baru mengeditnya dengan PE atau polyline edit tadi. Langsung kita coba ke dalam sebuah layar CAD. Biasanya kalau kita mau membuat garis dengan shortcut line L, enter. Kemudian kita buat seperti ini, enter. Tapi ketika kita pilih satu, maka dia akan terpisah ya antara satu garis putus dan garis yang lainnya. Tapi kalau kita menggunakan PL atau polyline, maka PL, enter, seperti tadi kita klik saja seperti persis dengan apa yang dicontohkan barusan. Nah, bedanya ketika kita coba enter dan kita klik satu objek, maka akan otomatis terpilih semua. Inilah jenis yang disebut dengan polyline. Nah, yang atas adalah jenis line. Nah, untuk membuat atau mengedit polyline ini, misalnya kita ingin mengeditnya menjadi lebih tebal atau menjadi apapun itu ya, maka shortcut kedua adalah PE, polyline edit. PE, enter, kemudian pilih polyline yang dimaksud, klik, dan misalnya kita pilih spline. Jadi semacam curve ya. Kemudian width-nya kita isi jadi 0,5 tebal. Nah, atau kita pilih lagi mungkin tidak terlalu tebal 1,0,25 enter. Kemudian close atau enter saja. Nah, close itu untuk menggabungkan atau open. Nah, itu untuk membuka dari objek polyline tadi. Jadi saya bikin close, kemudian enter. Nah, kemudian ada lagi cara bagaimana supaya ini berubah menjadi polyline dengan cara PE, enter, kemudian semuanya dipilih, tapi tidak bisa dipilih satu-satu kan, maka tambahkan lagi shortcut M atau multi, enter. Tadi sudah PE, enter, sekarang M, enter, maka kita bisa memilih semua. Select, dan enter. Pilih yes ya, karena ditanya apakah akan mengkonversi menjadi polyline. Yes, Y, enter. Kemudian seperti tadi, kalau mau dirubah, dijadikan satu garis, enter, selesai. Maka ketika kita klik, garis line tadi sudah berubah menjadi polyline yang sudah tersambung satu sama lainnya. Nah, itu P dan polyline dan polyline edit. Sekarang kita lihat key, ada shortcutnya tapi tidak terlalu sering saya pakai. Dan R ada beberapa yang biasa saya pakai, yaitu regen untuk meregenerate seperti merefresh gambar, kemudian REC rectangle, dan RO rotate. Kita coba. Kalau misalnya kita punya seperti tadi, PE, enter, kemudian ini saya pilih menjadi spline misalnya. Kemudian kita tekan saja RE. Nah, sebelum itu biasanya kalau lagi CAD-nya membuka berbagai macam aplikasi atau garisnya, objeknya sudah sangat banyak sekali, maka putus-putus atau patah-patah ini akan semakin banyak terlihat. Nah, untuk memuluskan kembali ketika kita tinggal tekan shortcut regen tadi, RE, enter, maka dia akan kembali halus.
Nah, kemudian untuk rectangle REC itu untuk membuat sebuah persegi atau persegi panjang. REC, enter, klik saja misalnya di sembarang tempat. Nah, kemudian kita bisa isi berapa panjang, berapa tingginya. Misalnya saya buat di sini 15, kemudian tingginya pakai koma ya, 15, koma itu untuk memisahkan antara panjang dan tinggi tadi. Tingginya hanya 5 misalnya, atau 10 lah, 10, enter. Maka dapatlah sebuah rectangle. Dan terakhir adalah RO, rotate. Nah, tentu ini untuk merotasi. Sekarang kita coba dengan shortcut RO, enter, pilih objeknya, kemudian bisa di-enter lagi, kemudian pilih base point-nya atau mana pusat yang akan kita rotate. Diklik saja, kemudian nah ini sudah masuk mode merotasi. Tinggal kita cari sudut-sudut yang mau kita sesuaikan ya, atau kita, nah ini seperti ini sudutnya, sudut 30 dan sudut 60 misalnya, kita ambil misalnya 35, tinggal isi 35, itu 35 derajat, enter. Itu fungsi dari P, Q, dan R. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.